Berikut ini adalah sedikit kisah asal-usul Abu Lung Angen. Dahulu kala, Abu Daud bin Tengku Ahmad semasa belajar dan mengajar di Dayahmudi Mesra Samalanga. Guru besarnya Abon Samalanga memanggil namanya dengan Tengku di Simpang, karena beliau berasal dari Simpang Ulim. Abu Daud Loknibong memulai pengembaraan ilmunya berguru dengan Tengku Abdurrani dengan sebutan Tengku di Aceh. Beliau belajar dengan Tengku di Aceh di Samalanga 3 tahun. Namun karena suasana Aceh kala itu sedang bergejolak, beberapa kali beliau harus mengungsi. Tepatnya pada tahun 1960 Abu Daud Loknibong melanjutkan belajarnya kepada seorang ulama yang merupakan murid Abu Syekh Mudawali Al-Halidi yang dikenal mencetak banyak ulama, yaitu Abon Aziz Samalanga. Kehadiran Abu Daud di Dayahmudi Mesra ketika itu bak gayung bersambut, di mana Abu Daud kemudian menjadi tangan kanan dan ajudan gurunya dalam banyak hal. Sekitar 11 tahun kebersamaan guru dan muridnya ini. Kemudian Abon Aziz mengizinkan Abu Loknibong yang telah alim untuk mendirikan dayah baru yang kemudian dikenal dengan nama Dayah Darul Huda Loknibong. Disebutkan dalam 3 tahun pertama dayah ini hanya memiliki belasan santri saja. Namun setelah Abon Samalanga menerapkan sistem dapur umum, maka banyak para santri yang pindah dari Dayahmudi Mesra Samalanga ke dayah lainnya, termasuk dayah yang banyak dituju adalah Darul Huda dan dayah Malikusale Panton. Banyak mengorbitkan ulama dengan penuh dedikasi dan ketulusan dalam memimpin dayah. Maka Abu Daud telah mengorbit banyak para ulama yang terpandang dewasa ini. Sebut saja ketika beliau di Samalanga, di antara muridnya adalah Abu Mudi Samalanga, Walid Nu Samalanga, Tengku Haji Ismail atau Ayah di Kabupaten Pidijaya Aceh, dan umumnya para abu yang memimpin dayah lulusan Mudi Samalanga dipastikan pernah belajar dengan Abu Daud Lung Angen. Bahkan di dayah Darul Huda juga banyak murid Abu Daud yang kemudian menjadi ulama, terpandang di antaranya adalah Abi Jafar Lung Angen, Abu Muhammad Ali Payapasi, dan para tengku yang bertebaran di seluruh Aceh. Adapun ulama yang meneruskan estafet dayah Darul Huda adalah Abi Jafar Lung Angen dan Ayah Muzakir Ananda dari almarhum beliau sendiri. Selain dikenal sebagai guru besar Dayahmudi Mesra dan tangan kanan Abon Samalanga, Abu Daud juga menguasai banyak disiplin ilmu keislaman. Bahkan disebutkan beliau juga ahli dalam ilmu qiraat. Membuat pertemuan dengan seluruh alumni. Tepatnya tahun 2016 setelah Abu melewati masa sakitnya yang agak lama, beliau kemudian membuat pertemuan dengan seluruh alumni dayah Darul Huda, di mana hampir semua santrinya hadir ketika itu. Dalam video unggahan tersebut ada Abu Payapasi, Abu Abdullah Krut Lintang, dan para tengku lainnya yang telah menjadi ulama dan pimpinan dayah. Di saat itu Abu Lung Angen berbicara dengan begitu semangat, menyampaikan berbagai pesan keislaman dengan mengutip banyak ayat, hadits dan matan-matan kitab yang diucapkan dengan begitu fasih dan lancar. Di akhir pidatonya Abu Daud memohon maaf kepada seluruh muridnya, barangkali dulu ketika beliau mendidik mereka ada kekeliruan dalam ucapan maupun tindakannya. Itulah Abu Lung Angen, seorang ulama yang alamah dan insaf. Doa beliau yang istijabah. Setelah pertemuan besar itu, Abu Lung Angen lebih banyak diam dan jarang beliau berbicara ke publik. Beliau lebih memilih mendoakan masyarakat Aceh dalam diamnya, karena beliau adalah seorang yang mustajab doa. Dulu tahun 1969 masyarakat di kawasan tempat tinggalnya dilanda oleh kemarau yang panjang. Namun saat beliau memimpin salat istisqa, maka di malam harinya turunlah hujan yang begitu lebat. Sekarang, Abu Lung Angen telah wafat dan berpulang ke rahmatullah dalam usia 81 tahun pada hari Ahad, tanggal 19 Juni tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA, Banda Aceh. Telah banyak kebaikan yang telah beliau persembahkan untuk masyarakat dan umat ini. Telah dihabiskan usia remaja dan mudanya untuk berkhidmat kepada gurunya. Telah dipersembahkan untuk Islam akalnya yang cerdas, fisiknya yang gagah, hatinya yang bijaksana. Dayah Darul Huda berkembang pesat. Barulah kemudian berdatangan banyak santri dari Aceh dan luar Aceh untuk belajar ke dayah Darul Huda Loknibong.
Sehingga tidak mengherankan jika daya Darul Huda kemudian berkembang begitu pesat. Bahkan sekarang daya Darul Huda Lok Nibong. Sehingga tidak mengherankan jika daya Darul Huda kemudian berkembang begitu pesat. Bahkan sekarang daya Darul Huda telah memiliki lebih dari 40 cabang lainnya yang berafiliasi sebagai lulusan Darul Huda Lok Nibong, termasuk daya Bustanul Huda Julok yang dipimpin oleh Abu Payapasi, yang juga memiliki kaitan dengan daya Abu Daud Lok Nibong.